kita di malam hari ini, kalam Muhammad artinya perkataan Muhammad. Kalam Muhammad adalah kalam yang dapat didengar oleh orang-orang yang berhati bersih dan suci. Dan orang-orang yang berhati bersih dan suci hendaknya merasakan kalam Muhammad itu seperti kalam yang dari surga turunnya. Tapi bagi orang-orang munafik dan kafir merasakan bahwa kalam Muhammad adalah kalam neraka yang apabila terdengar kepadanya merasakan panas seperti panasnya api neraka. Hendaknya kita berpikir pada dua hal tersebut ini. Sebab apa kita harus berpikir? Sebab kita hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya nasihat, dan langsung nasihat itu dari Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah SAW sampai detik ini dan sekarang ini beliau hidup dan beliau hidup selalu memberikan nasihat kepada kita semua. Dan nasihat itu kita dengar melalui sanubari kita. Dan rugilah kita hendaknya yang tidak bisa mendengarkan nasihat itu. Apa sebab kita tidak bisa mendengar nasihat tersebut? Dikarenakan banyaknya kita memperolok-olok Rasulullah. Contohnya saja, memperolok seperti apa di dalam mengucapkan salam kita masih berolok-olok dan masih sibuk dengan urusan yang lain. Dan apalagi di dalam salawat. Mestilah salam dan salawat yang diciptakan oleh Allah. Hendaknya supaya kita mengucapkan salam dan salawat, dan itu bukan kepada orang yang mati. Mesti itu kepada orang yang hidup. Salam kita sesama mukmin kalau bertemu mengucapkan Assalamualaikum. Ibaratnya saudara kita ucapkan salam, masih saudara kita pun membalas salam kita. Dan begitu juga Rasulullah. Ketika kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Rasulullah pun membalas salam kita. Dan rugilah kita yang tadi hanya bermain-main di dalam salam tersebut dan di dalam salawat tersebut. Contoh orang yang bermain-main di dalam mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah, hendaknya dia tidak menganggap itu sebuah salam yang istimewa dan sebuah salawat yang istimewa. Maka oleh seseorang itu menganggap hanya biasa-biasa saja. Ingatlah, Allah turunkan cahaya, dan cahaya itu yang dinamai nur, dan nur itu diperjelas lagi yang bernama Muhammad, dan turun di kalbu kita satu persatu. Kamu berjalan di atas dunia ini dan sangatlah rugi dan sangatlah celaka, dikarenakan kita tidak mengetahui bahwa kita berjalan dengan siapa. Dan sangatlah rugi dan sangatlah celaka, dan bila mana dia mengetuk hati kita, kita tidak mendengar ketukan itu. Dan sangat rugi dan celakalah kita ketika dia menasihati kita dan kita dengar di hati kita, kita menganggap nasihat itu hanya biasa-biasa saja. Dan inilah yang kita maknai dengan kalam Muhammad, kalam yang berbekas di hati, yang apabila menegur kamu sampai kapanpun, sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, kamu tetap ingat dengan nasihat. Ingat, tidaklah bisa seseorang
hendaknya mengetahui hakikat daripada Nabi Muhammad kalau tidak mencintai syariat yang diturunkan oleh Muhammad sendiri. Hendaknya harus mencintai syariat tersebut sebab kita mengetahui pada hakikatnya dia menurunkan. Nah, di dalam syariat hendaknya kita akan mengetahui kebenaran daripada Nabi Muhammad tersebut. Alhamdulillah, hendaknya janganlah kita mengada-adakan pembicaraan yang bohong. Yang kita katakan, yang kita maknahkan di sini adalah pembicaraan yang asal-asal saja bicara, dan sesungguhnya pembicaraan itu akan terkena sanksi di hadapan Allah dan akan diadili oleh Allah. Kalam Muhammad, perkataan Muhammad, temuilah di dalam diam. Karena engkau tidak akan bisa mendengarkan kalam Muhammad itu pada suatu keributan, kecuali pada suatu keheningan dan ketenangan. Dan khususnya ini di malam terakhir, hendaknya saya sedikit membuka bahwa kita semua jamaah yang berada di sini di malam hari harus mengambil petunjuk pada dirimu sendiri, karena petunjuk pada dirimu sendiri akan membawamu ke jalan Tuhan ini. Dan sangat rugilah kita, sangat celakalah kita yang membiarkan permata itu sangat lama berpendamnya sehingga kita tidak mau menggalinya atau mengenalnya. Ambil petunjuk itu sebab Allah berkata di dalam firman-Nya, sesungguhnya telah aku beri sebuah utusan kepada tiap-tiap manusia, yang dimana manusia mau mengambil petunjuk maka ambillah petunjuk kepadanya. Nah, alangkah ruginya kita, alangkah celakanya kita ketika Allah berkata seperti itu, kita tidak mau mengambil petunjuk. Kamu punya masalah apa di dunia ini? Punya masalah dengan rumah tanggamu, ambil petunjuk di situ. Kamu punya masalah apa di dunia ini? Punya masalah dengan ekonomimu, kamu ambil petunjuk di situ. Kamu punya masalah apa di dunia ini? Punya masalah dengan keluargamu, kamu ambil petunjuk di situ. Punya masalah apa lagi kamu di dunia? Punya masalah mencari rezeki yang tidak benar, cari petunjuk di situ. Dia memberi petunjuk kepada kamu dan menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah berkata, telah aku utus utusanku kepada tiap-tiap manusia, dan bagi siapa yang mau mengambilnya maka dia akan mendapati petunjuk. Nah, apa masalah kita di dunia ini? Kalau masalahmu tentang rumah tangga, ambil petunjuk melaluinya. Dia akan menyelesaikan permasalahan kamu di rumah tangga itu. Apalagi permasalahan ekonomi, kekurangan fasilitas dunia. Ambil petunjuk di situ. Petunjuk itu akan memberi kamu petunjuk supaya kamu yang tadi bermasalah dengan ekonomi, maka di situ akan memberikannya petunjuk. Jangan kamu bertanya kepada siapapun, tetapi yakinlah pada dirimu sendiri, sebab dirimu sendiri itu tempat bertanya kepada Allah, tempat bermanja kepada Allah, tempat apa lagi? Tempat berkomunikasi kepada Allah. Nah, tanyakan semuanya. Kalau di dalam sehari-hari kamu punya sikap, kamu punya kehidupan tidak berubah sama sekali, kalau bisa dikatakan itu orang-orang munafik yang hanya ikut di dalam majelis, hendaknya itu untuk menenangkan dirinya saja ketika dia keluar dari majelis, lalu ketenangan itu dibuangnya seperti sampah.
hendaknya itu seperti watak orang-orang munafik, maka ambil petunjuk itu dia akan bisa mengubahkan hidupnya. Nah, bagaimana cara kita mengambil petunjuk itu? Kalau kita ingin mengambil petunjuk itu tidak tahu jalan, bagaimana kita ingin mengambil petunjuknya? Petunjuk Allah berikan atau Allah utus kepada kita tiap-tiap manusia. Dan alangkah rugi dan celakanya kita tidak tahu jalan untuk mengambil petunjuk itu. Bagaimana jalan dan caranya? Nah, mari kita berpikir sebentar. Cara mengambil petunjuk. Tidak ada jalan yang lain kecuali berkhidmat kepada Tuhan. Nah, celaka lagi kita kalau berkhidmat pun tidak tahu, mesti sudah celaka kita di dunia maupun di akhirat. Berkhidmat dengan Tuhanmu itu salah satu jalan mengambil petunjuk. Seberapa peduli dirimu, seberapa besar perhatianmu, dan seberapa pentingnya kamu menganggap Tuhanmu. Allah berkata, barang siapa yang memikirkan aku di dunia, maka aku juga akan memikirkanmu. Ini perkataan Allah. Hendaknya ini bukan perkataan dongeng, dan bukan ini perkataan senda dan gurau, dan ini bukan perkataan yang kita dengar, ini perkataan yang tak berguna. Ini sangat berguna. Apa tidak? Kita ini semua seperti setan. Bukan lagi setan. Para pengikut setan. Apa sebab? Udah ditolong Allah, sudah dimudahkan Allah, sudah Allah beri perhatian, kenapa kita malah cuek kepada? Kecuekan kita ini menyesatkan kita di dunia. Kecuekan kita ini mencelakakan kita di dunia. Tahu tidak sifat celaka? Itu sifat celaka hendaknya di dalam dunia ini berjalan di atas dunia ini, tapi pikirannya kemana-mana. Bukan saja pikiran kemana, tapi hidupnya pun tidak tahu mau dibawa kemana. Jangankan itu, dia punya hidup pun merasa tidak ada gunanya. Nah, itu orang-orang celaka. Hari demi hari yang dia temui, malah melihat dirinya yang tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita katakan sifat atau cenderung sifat daya tariknya ingin menghentikan perbuatan yang tercela itu tidak ada. Yang ada malah meneruskan perbuatan tersebut. Ingat, sewaktu-waktu hendaknya kita kembali kepada Allah. Umurmu menjadi pandangan dirimu sendiri. Dan untuk itu, mari persiapkan apa yang harus kita siapkan. Yang kita persiapkan adalah
kematian kita dan kembali kepada Allah dengan sempurna.